Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsannya, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya. Adapun topik yang ingin saya bahas yaitu mengenai efisiensi, pendekatan, dan metode belajar. Tak lupa yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Hajah Syarifah. Semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah, selalu disehatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama ada efisiensi belajar. Efisiensi sendiri itu adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Dengan demikian, ada dua macam efisiensi yang dapat dicapai siswa, yaitu yang pertama ada efisiensi usaha belajar, dan kedua ada efisiensi hasil belajar. Yang pertama, efisiensi dari usaha belajar, yaitu sebuah kegiatan belajar dapat dikatakan efisien kalau prestasi belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha yang hemat atau minim. Maksudnya usaha dalam hal ini segala sesuatu yang digunakan untuk mendapat hasil belajar yang memuaskan, seperti tenaga dan pikiran, waktu, peralatan belajar. Selanjutnya yaitu efisiensi hasil belajar. Efisiensi hasil belajar, sebuah kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dengan usaha belajar tertentu memberikan prestasi belajar tinggi. Lanjut, untuk yang pembahasan pertama tadi ada efisiensi belajar. Selanjutnya ini lanjutan dari pembahasan yang pertama tadi. Yang kedua ini ada ragam pendekatan belajar. Ragam pendekatan belajar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum George, yang kedua ada hukum Bellard, dan yang ketiga ada hukum Clancy dan yang ketiga ada hukum Dix. Kita dari yang pendekatan hukum George. Menurut Weber, salah satu asumsi penting yang mendasari hukum George adalah siswa yang lebih sering mempraktikkan materi pelajaran akan lebih mudah memanggil kembali memori lama. Di sini yaitu maksudnya mempelajari sebuah materi seperti bahasa Inggris. Perumpamaan pendekatan belajar dengan cara mencicil atau maksudnya dengan cara materi-materi yang bersifat hafalan atau pembiasaan keterampilan tertentu, misalnya keterampilan bahasa Inggris dan sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan Bellard dan Clancy. Menurut Bellard dan Clancy, pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan. Ada 2 macam siswa dalam menyikapi ilmu pengetahuan. Yang pertama, sikap melestarikan materi yang sudah ada atau conserving, dan yang kedua ada sikap memperluas materi atau extending. Siswa yang bersikap conserving pada umumnya menggunakan pendekatan reproduktif, bersifat menghasilkan fakta dan informasi. Sedangkan siswa
yang bersikap extending biasanya menggunakan pendekatan belajar analitis berdasarkan pemilahan dan interpretasi fakta dan informasi. Bahkan di antara mereka yang bersikap extending cukup banyak yang menggunakan pendekatan belajar yang ideal, yaitu pendekatan spekulatif. Berdasarkan pemikiran mendalam yang bukan saja bertujuan menyerap pengetahuan, melainkan juga mengembangkannya. Dan selanjutnya ada pendekatan mix. Menurut hasil penelitian mix, pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 prototipe bentuk dasar, yakni yang pertama ada surface, yaitu permukaan atau sifat lahiriah, dan yang kedua ada pendekatan deep, yaitu mendalam, dan yang ketiga ada pendekatan achieving, yaitu pencapaian prestasi tinggi. Yang pertama ada pendekatan surface. Siswa yang menggunakan pendekatan surface misalnya mau belajar karena dorongan dari luar, antara lain misalnya siswa itu takut tidak lulus yang mengakibatkan dia malu. Oleh karena itu, gaya belajarnya santai, asal hafal dan tidak mementingkan pemahaman yang mendalam. Dan yang kedua tadi ada pendekatan deep. Pendekatan deep itu maksudnya ialah sebaliknya. Siswa yang menggunakan deep biasanya mempelajari materi karena ia memang tertarik dan merasa membutuhkannya secara mendalam, serta memikirkan cara mengaplikasinya. Bagi siswa ini lulus dengan nilai baik itu penting, tetapi yang lebih penting memiliki pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi kehidupannya. Sementara itu, siswa yang menggunakan pendekatan achieving pada umumnya didasari oleh motif ekstrinsik pada yang berciri khusus yang disebut yaitu ambisi pribadi yang besar dalam meningkatkan prestasi dirinya dengan cara meraih indeks prestasi setinggi-tingginya. Gaya belajar siswa ini lebih serius daripada siswa-siswa yang memakai pendekatan lainnya. Dia memiliki keterampilan belajar dalam arti sangat cerdik dan efisien dalam mengatur waktu dan ruang kerja. Dan adapun baginya berkompetisi dengan teman-temannya adalah meraih nilai tertinggi adalah penting, sehingga ia sangat disiplin, rapi dan sistematis serta berencana maju ke depan. Dan selanjutnya ada metode belajar SQ3R. Metode tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. SQ3R prinsipnya merupakan singkatan langkah-langkah mempelajari teks yang meliputi yang pertama ada survei, maksudnya memeriksa atau meneliti dan mengidentifikasi teks. Dan yang kedua yaitu ada question, maksudnya menyusun daftar pertanyaan atau mengidentifikasi dengan teks. Yang ketiga ada read, maksudnya membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Dan yang ketiga ada keempat ada recite, yaitu maksudnya menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Dan yang kelima ada review, maksudnya yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini tadi ada langkah pertama,
yaitu dalam melakukan aktivitas survei. Anda perlu membantu dan mendorong siswa untuk memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur teks. Tujuannya agar siswa mengetahui panjangnya teks dan judul bagian. Dan langkah kedua yaitu tadi question, yaitu menyusun daftar pertanyaan, maksudnya memberi petunjuk atau contoh kepada para siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, siswa membaca secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Dan langkah keempat tadi yaitu recite, maksudnya ialah menyebutkan lagi jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun tadi. Dan yang terakhir yaitu ada survei, dan yang terakhir yaitu ada review. Langkah yang kelima, pada langkah terakhir review, menyuruh siswa untuk meninjau ulang seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat. Hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan SQ3R dapat diharapkan lebih memuaskan, karena dengan metode ini siswa menjadi pembaca aktif dan terarah langsung pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang terserat dan tersurat dalam teks. Demikianlah isi presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya benar-benar milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.